So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pilah, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Nah, di sini apakah teman-teman tahu apa itu zakat? Zakat secara bahasa itu adalah suci, berkah, dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat itu adalah mengeluarkan harta yang kita miliki yang Allah wajibkan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau disebut dengan mustahik, sesuai dengan kadar dan haul dengan rukun syarat tertentu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Sebagaimana juga dalam hadis Bukhari Muslim yang artinya, Islam itu ditegakkan atas dasar 5 pilar. Yang pertama, syahadat yang menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Dan yang kelima, haji bagi yang mampu. Bila pada tahu nggak sih apa saja syarat zakat? Nah, syarat zakat sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada syarat wajib, yang kedua ada syarat sah. Nah, syarat wajib ini terbagi menjadi 7. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga balik dan berakal, yang keempat harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, kemudian yang kelima telah mencapai nisab, yang keenam milik penuh, yang ketujuh kepemilikan harta telah mencapai setahun. Kemudian yang kedua ada syarat sah. Nah, syarat sah sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada niat, yang kedua ada tablik. Nah, kami sendiri memiliki arti kepemilikan harus secara penuh dan tidak parsial. Selanjutnya ada macam-macam zakat. Nah, zakat sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada zakat nafs dan zakat mal. Nah, zakat nafs merupakan zakat jiwa atau zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan dan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal atau harta yaitu zakat yang dimana harta yang sudah memenuhi syarat tertentu dan waktu tertentu pula. Halo Sobat Pilah semuanya, setelah tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang zakat, baik itu ketentuannya maupun macam-macam zakat yang terdiri dari ada zakat jiwa atau zakat nafs, yang kedua itu ada zakat harta atau zakat mal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih luas lagi tentang zakat harta pribadi. Nah, zakat harta pribadi ini ada macam-macam jenis harta yang wajib dizakati sebagai harta tunai. Di antaranya, yang pertama itu ada al-mulkut al-mutlaqah, yaitu seperti emas, perak, atau yang sama hukumnya dengan keduanya. Kemudian yang kedua itu ada uang, baik itu uang logam maupun uang kertas. Kemudian yang ketiga itu ada piutang, baik itu berupa amanah maupun perjanjian keuangan. Kemudian yang terakhir itu ada perhiasan dan mahar. Lalu bagaimana sih cara perhitungan zakatnya? Nah, cara menghitung zakatnya ini kita bisa tempuh dengan beberapa langkah. Yang pertama dengan menentukan periode haul, di mana haul ini merupakan batas waktu sehingga zakat itu dikenakan sudah wajib kena zakat. Kemudian yang kedua itu mengklasifikasikan, mengukur dan menghitung sesuai dengan nilai pasar yang ada. Kemudian yang ketiga, kita lihat nih, kita ini mempunyai tanggungan atau tidak, baik itu berupa hutang jangka pendek ataupun tanggungan yang lain. Jika kita mempunyai itu semua, maka hal tersebut menjadi pengurang terhadap harta tunai kita, yang disebut juga dengan WA zakat. Kemudian setelah itu kita bandingkan WA zakat tersebut dengan nisab zakat, yaitu sebesar 85 gram emas yang dihargai sesuai dengan harga pada saat wajib zakat tersebut. Kemudian selanjutnya menentukan harga zakat. Nah, harga zakat ini dibagi menjadi 2, yaitu 2,5% jika berdasarkan haul hijriah dan 2,575% jika berdasarkan tahun Masehi. Nah, setelah kita mengetahui itu semua, kita yang terakhir itu menentukan kadar
kadar zakat harta kita yang wajib kita keluarkan, yaitu caranya dengan mengkalikan nisab zakat tersebut dengan WA zakat. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa zakat yang dikeluarkan itu merupakan dari harta bersih kita, yaitu setelah dikurangi dengan beban ataupun kebutuhan sehari-hari kita pada harta kita. Nah, itulah yang wajib kita keluarkan. Kelas selanjutnya yaitu nisab zakat harta pribadi. Yang pertama yaitu untuk emas. Jadi pada emas ini kita akan dikenakan zakat apabila telah mencapai nisabnya sebesar 85 gram. Kemudian nanti akan dikalikan dengan 2,5%. Kemudian yang kedua yaitu piutang. Pada piutang ini terdapat 3 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu apabila piutang tersebut dianggap sebagai piutang yang tunduk terhadap zakat, maka akan dikenakan 2,5%. Kemudian untuk piutang yang diragukan pembayarannya, maka akan digabungkan dengan harta lain, kemudian dizakati 1 tahun atau 1 haul gitu. Kemudian pada piutang yang tidak tertagih, maka tidak akan dikenakan zakat karena dianggap tidak memiliki piutang. Kemudian untuk yang ketiga yaitu mahar. Jadi pada mahar ini tergantung kondisinya. Untuk mahar kontan atau mahar yang kita belikan terhadap bangunan ataupun tanah tidak akan dikenakan zakat. Kemudian untuk mahar yang kemudian kita simpan ataupun kita investasikan, kita akan dikenakan sebesar 2,5%. Dan yang terakhir yaitu kondisi di mana mahar yang diakhirkan gitu. Itu juga tidak akan dikenakan zakat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Silahkan duduk Ibu. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, jadi gini, saya mau berzakat nih. Dan kebetulan saya ini punya emas, terus ada perhiasan, terus ada juga mahar yang masih saya simpan sampai saat ini. Jadi gimana ya Bu? Kalau boleh saya tahu Bu, berapa ya Bu total masing-masing harta yang Ibu miliki dari setiap jenisnya? Oh, oke. Nah, emas yang saya punya saat ini tuh ada sebanyak 120 gram. Terus perhiasannya itu ada sebanyak 90 gram. Terus yang maharnya itu ada sebesar 100 juta rupiah. Jadi untuk perhitungannya bagaimana ya Bu? Baik Ibu, untuk nisab dari masing-masing harta yang Ibu miliki itu sekarang sebesar 2,5% ya Ibu ya, atau sebesar 85 gram. Jadi untuk emas, Ibu kan memiliki 120 gram Bu ya. Kemudian harga emas saat ini sebesar 1 juta Ibu. Jadi totalnya itu ada 120 juta. Kemudian kita kalikan ya Bu ya dengan nisabnya yaitu 2,5%. Jadi total yang harus Ibu keluarkan untuk harta emas Ibu itu 1 juta. Kemudian untuk yang perhiasan Ibu, harga persatuannya juga masih sama Bu ya, yaitu sebesar 1 juta. Kemudian kita kalikan 90 gram itu kita kalikan dengan 1 juta, 90 juta Bu ya. Kemudian kita kalikan lagi dengan 2,5% Bu nisabnya. Jadi yang harus Ibu keluarkan untuk perhiasan yaitu 2,250 ya. Kemudian yang terakhir Bu, untuk mahar 200 juta ini kita kalikan dengan nisabnya langsung ya, sebesar 2,5%. Jadi total yang harus Ibu keluarkan untuk mahar ini sebesar 750.000. Jadi dari ketiga jenis harta yang dimiliki, totalnya itu sebesar 6 juta rupiah. Ya. Berarti yang saya keluarkan ini itu sebesar 6 juta ya Bu ya? Ya benar Ibu. Terima kasih.